Ya, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Tadi Timan sudah nyinggung sedikit mengenai program Kulkas Keluarga Muda. Cuma kalau cermati itu lebih pada bagaimana Kulkas ini menjadi petugas liturgi. Itu baik-baik saja. Tapi yang utama dari Kulkas ini adalah program-program kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk membina keluarga muda. Jadi ini bukan untuk menjadi petugas liturgi. Itu boleh saja, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah kegiatan-kegiatan yang meringankan, yang bisa menjadi teman bagi para keluarga dalam menghayati panggilannya sebagai keluarga muda. Keluarga muda itu sebenarnya kan juga punya banyak masalah. Meskipun yang tua juga bukan nggak ada masalah ya Pak ya. Semua orang punya masalah. Tapi saya ingatkan, kita ini dipercaya oleh Tuhan luar biasa karena tidak pernah sekolah menjadi orang tua, tapi dipercaya untuk menjadi orang tua. Dan menjadi orang tua itu bukan hal yang mudah. Jadi kita ini orang-orang yang tidak pernah sekolah menjadi orang tua, tapi dipercaya Tuhan menjadi orang tua. Dan sekarang itu didik anak bukan hal yang mudah. Itu baru soal didik anak. Padahal keluarga muda itu kan juga masih harus nyicil kreditan. Kan banyak dikredit kan? Iya, saya tahu. Kadang-kadang ada juga yang tusuk kerupuk saja kredit. Nggak, tapi maksud saya gini, bahwa keluarga muda itu masih perlu saling menolong lah. Nggak apa-apa menjadi petugas liturgi, nggak apa-apa. Tapi itu bukan yang utama, bukan yang dominan. Nah, kalau keluarga muda, sekali lagi, utamanya adalah membuat kegiatan yang bisa membantu kita ini dalam hal mendidik anak, dalam hal memelihara relasi suami istri, dalam hal memelihara relasi dengan orang tua dan mertua, dan seterusnya lah. Nah, kalau ini yang kita lakukan, lalu siapapun yang bergabung di keluarga muda itu akan senang, sungguh-sungguh merasa dibantu. Nah, kalau istilah koperasi yang masuk anggota itu sungguh-sungguh dibantu. Cuma ini dibantunya dalam arti yang luas ya. Nah, jadi ini dulu arahnya. Jadi arah utamanya adalah bukan untuk menjadi petugas liturgi, tapi utamanya adalah untuk yuk kita adakan kegiatan yang bisa membantu kita ini keluarga muda di dalam berkeluarga. Apakah yang saya sampaikan cukup terpahami? Ya, nangkep. Nah, jadi nanti kalau mau mengadakan program, mau mengevaluasi, utamanya yang dilihat aspek ini. Dalam hal apa anggota keluarga muda ini merasa dibantu dengan bergabung. Nah, kalau itu yang kita kelola, nanti semuanya syukur saya bergabung di keluarga muda sehingga saya merasa ditolong. Jadi sekali lagi, ini bukan untuk menjadi petugas liturgi, bukan, tapi untuk menolong semuanya. Nah, termasuk juga kita kerjasama, yuk kita mendidik anak rame-rame. Karena kalau didik anak tuh serahkan masing-masing saja kan berat. Apa yang bisa kita lakukan yuk untuk didik anak-anak kita? Soalnya apa? Seperti yang saya sampaikan, tantangan sekarang itu banyak dan berat-berat. Dan itu juga sudah dihadapi oleh anak-anak meskipun anak-anak nggak sadar. Yang paling konkret sekarang itu adalah soal HP. Kalau kita nggak tahu tentang bahaya HP, ya mungkin tenang-tenang saja. Kalau kita nggak tahu, tapi kalau kita tuh membaca mengenai
bahaya HP ketika diberikan kepada orang yang belum pada umurnya. Belum lama ada atau peristiwa di mana anak itu meninggal karena HP. Kalau dia ngerti nggak akan melakukan itu. Ini baru sedikit ya. Sekarang itu tantangannya banyak dan berat-berat, dan itu juga dihadapi oleh anak-anak. Hanya mungkin kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu ya kita tenang-tenang saja. Tapi kan kasihan. Saya melihat sekarang tuh bener banyak orang yang semacam sakit, bahkan sakitnya itu sebenarnya cukup berat, tapi dia nggak menyadari penyakitnya itu. Ada ketergantungan dengan HP, ada nggak bisa fokus, ada yang nggak peduli lagi dengan yang lain. Sekarang jadi bayangkan, kalau anak tanpa disadari oleh anak dan orang tuanya, dia tuh kurang peduli pada orang lain dan ini nggak dia papain, dibiarkan saja. Itu kan nanti akan melahirkan generasi yang nggak peduli pada orang lain. Nanti kasihan yang menjadi pasangan hidupnya, pasti dicuekin pasti. Saya sih sungguh berharap supaya untung saya masuk di Kulkas, untung saya masuk dalam kelompok keluarga muda Katolik, sehingga saya tuh dibantu. Soalnya selama ini saya pusing bagaimana menghadapi anak saya yang begini-begini dan seterusnya. Jadi saya kira cukup jelas ya, ini arahnya nih. Kalau gereja itu membentuk kelompok-kelompok, termasuk di dalamnya kelompok keluarga muda, itu harapannya ke sana sebenarnya, harapan utamanya. Kalau kelompok keluarga muda Katolik ini itu sudah membantu anggotanya dan berkeluarga, itu sudah sama dengan pelayanan. Jadi pelayanan gereja bukan hanya bidang liturgi, tapi juga bidang keluarga. Maka kalau misalnya kelompok ini nggak bertugas kur, juga nggak apa-apa, tetap pelayanan. Cuma pelayanannya bukan bidang liturgi, tapi bidang keluarga. Jadi kita memahaminya ke sana.